Halo, kembali lagi. Saat ini kita akan membahas tentang pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen dan konsumennya tidak sebanding, sehingga tindakan dari satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Nah, berikut beberapa contoh pasar oligopoli. Ada PT Sampurna, ada PT Telekomunikasi Seluler Indonesia atau Telkomsel, dan PT Garuda Indonesia. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari pasar oligopoli ini? Nah, yang pertama itu dijalankan oleh dua produsen atau lebih. Maksudnya, kayak provider. Itu ada Telkomsel, ada Excel, IM3 atau Indosat, Smartfren. Nah, penerbangan juga ada Garuda, ada Batik, ada Citylink. Nah, masih banyak lagi. Nah, itu produk homogen yang dijalankan oleh banyak produsen kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada kebijakan pesaing adalah kebijakan acuan. Jadi, satu penjual apabila dia membuat keputusan atas satu komoditi itu akan mempengaruhi penjual lainnya agar tetap bisa bersaing gitu. Jadi harga barang yang ada di pasar oligopoli ini relatif sama. Nah, pasar oligopoli juga memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama, pasar oligopoli homogen atau murni. Ini maksudnya, jadi produsen yang ada di dalam itu memiliki produk yang relatif sama dan bahkan identik sama gitu. Dan bahkan orang-orang yang memakai produk dari pasar oligopoli murni ini sering tidak sadar kalau mereka menggunakan produk yang identik gitu, kayak air mineral, helm, semen, pipa dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, ini maksudnya dia produknya tetap homogen tapi tidak terlalu identik kayak gitu. Nah, misalnya kayak makanan, rokok, kartu internet dan sebagainya. Pasar oligopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama yang harus kita ketahui, karena persaingan yang ketat, jadi setiap perusahaannya itu memiliki acuan untuk tetap berinovasi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi walaupun harganya nanti naik, konsumen gak akan pergi kemana-mana, tetap di satu produsen kayak gitu. Tapi karena produsen yang banyak ini juga membuat produksi itu semakin efektif. Nah, selanjutnya ini kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, yang pertama, loyalitas yang tinggi, skala ekonomis yang tinggi, dan jam terbang yang tinggi juga membuat produsen baru sulit untuk masuk pasar. Nah, sering juga terjadi di sini ada perang harga antar produsen dan eksploitasi antar produsen. Nah, di sini ada kurva pasar oligopoli. Nah, oligopolis akan cenderung menurunkan harga apabila oligopolis lainnya juga menurunkan harga. Nah, tujuannya agar tidak kehilangan konsumen. Nah, karena hal ini, kurva dari pasar oligopoli cenderung patah. Nah, atau yang sering disebut dengan King Demand Curve. Nah, sekarang kita masuk ke pasar persaingan monopolistik. Nah, itu adalah struktur pasar yang mirip dengan persaingan sempurna, tetapi di pasar ini ada diferensiasi produk namanya. Perusahaan akan berusaha membedakan produk dengan pesaing lainnya, baik dengan iklan ataupun strategi non harga lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari pasar persaingan monopolistik? Nah, yang pertama itu pembeli dan penjual berjumlah besar. Pembeli di sini nggak bisa menentukan harga pasar, tapi dia bisa mendiferensiasi penawaran. Nah, akibatnya beberapa konsumen dapat memilih untuk membayar sedikit lebih banyak untuk suatu produk dari produsen tertentu. Nah, mirip dengan persaingan sempurna, hambatan untuk keluar masuk pasar ini umumnya kecil. Jadi perusahaan bebas untuk keluar ataupun masuk ke pasar ini.
dan akibatnya juga pasokan dari pasar ini pun bebas keluar masuknya kayak gitu. Di sini kita bisa lihat kurva pasar persaingan monopolistik. Nah, karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ini memproduksi produk yang serupa atau diferensiasinya tinggi, maka kemiringannya pun negatif untuk kurva permintaannya. Nah, di samping banyaknya produk substitusi juga, maka kurva permintaannya pun sangat elastis. Nah, yang terakhir, contoh dari pasar monopolistik ini sangat banyak loh kita jumpain sehari-hari. Kayak Sari Roti sebagai produsen roti dan H&M sebagai produsen pakaian, dan masih banyak lagi seperti produsen tas, hotel, sepatu, dan masih banyak lagi. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.